Saya ikutin lah bang, dia ke sekolahan tersebut, ke ruangan tersebut. Ke ruangan itu saya ikutin. Itu ruangan saya bisa dorong sedikit, kelihatan setengah itu agak kebuka. Saya kepok, saya dorong, itu saya ngeliat di situ kayak ada persembahan. Pas bilang sama saya itu dingin dan matanya tuh kayak orang yang marah gitu. Kan saya sudah pesan sama Bu Arin. Bahkan semua di sini, guru-guru, staf, semua penjaga sekolah, murid-murid itu nggak boleh ada yang masuk atau yang lewat pun. Kenapa ibu ke sana? Saya minta ya, apa yang ibu lihat tidak perlu ibu ceritakan kepada siapapun. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Arin. Waalaikumsalam Bang Ali. Ya Kak Arin, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Arin ini katanya punya pengalaman mistis ya, tentang tumbal pesugihan sekolahan, seperti itu. Iya betul. Itu seperti apa nih yang mau Kak Arin ceritain ini? Nanti boleh di spill sedikit dulu ke penonton kisi-kisinya. Ya, jadi ya pemilik sekolah tersebut, ketua yayasannya, kalau menurut saya dia melakukan pesugihan. Karena memang setelah saya mengajar di sekolah tersebut, saya tuh merasakan ada banyak korban yang berjatuhan gitu. Oh, oke, kalau gitu Kak Arin disimpan dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Arin menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Arin udah siap buat cerita? Ya. Nanti siap. kalau Kak Arin ngantuk atau kira-kira lemes gitu, Kak Arin silakan diminum kopinya ya. Kopi Liong nih khas Bogor, mantap. Luar biasa ya. Oke, Keren. kalau udah siap silahkan Kak Arin. Langsung kita mulai ya. Jadi sebelum dari saya mengajar di sekolah ini nih, saya mengajar di beberapa sekolahan. Nah itu berjalan normal-normal saja gitu kan. Saya mengajar di beberapa sekolahan, akhirnya kita kan mau ibaratnya naik tingkat lah ibaratnya. Nggak mau di situ-situ aja, penghasilan juga mau bertambah gitu kan, pengalaman juga mau bertambah. Akhirnya karena ada lowongan di sekolah swasta di daerah Karawang, akhirnya saya ambil. Itu saya lulus kuliah pada tahun 2007, kemudian saya
mengajar di beberapa sekolah itu sekitar 3 tahunan. Berarti tahun 2010 saya melamar bekerja di sekolah swasta yang inilah, gitu kan. Nah, setelah saya melamar di sana, kenapa sih kok saya mau melamar ke situ? Pertama, sekolahnya ini dekat dengan rumah, gitu kan. Jadi ibaratnya bisa untuk saya nggak terlalu lama sampai bisa istirahat lebih cepat. Yang kedua, penawarannya itu lebih baik dari segi finansial, bisa 2 kali lipat daripada sekolah yang sebelumnya. Orang tua setuju, ya kan, daripada kamu jauh, lebih baik diterima aja. Ini sekolahannya kan bagus nih, muridnya juga rame. Ini orang tua yang kasih saran saya untuk pindah ke sekolah tersebut. Orang tua setuju saya di sana karena rame banget. Ini kok sekolahan rame banget, berarti ini bagus nih. Kamu juga bisa lebih terpandang karena sekolahnya bagus. Berarti kamu cara mengajarnya baik. Saya coba untuk ambil tawaran tersebut. Saya melamar ke sekolahan tersebut. Alhamdulillahnya diterima. Diterima sebagai guru mata pelajaran komputer. Karena saya lulusan arsitektur. Ya, kuliah di Bandung, jurusan arsitektur, menggambar teknik. Kita pakai AutoCAD waktu itu mengajar di sekolahan tersebut. Sekolahnya SMK Teknik, salah satulah di daerah Karawang. Setelah saya mengajar di sekolah tersebut, awalnya itu biasa aja. Maksudnya ya seneng, happy. Sekolahnya itu tingkat bank. Sekolahnya 2 lantai. Enggak seperti sekolah yang sebelumnya. Sekolahnya bagus, murid-muridnya juga banyak. Ya happy dong gitu. Taraf saya udah naik nih. Tapi beberapa, enggak sampai hitungan 2 minggu, ya ada banyak beberapa kejadian gitu. Ada beberapa kejadian yang saya rasa di luar nalar. Karena saya seorang guru gitu Kak, seorang guru, saya merasa kok banyak kejadian-kejadian aneh. Mengajar di kelas itu sekitar 40 siswa karena memang banyak. Kalau di sekolah sebelumnya paling 30-35 orang. Ini 40 siswa dan itu saya harus sebutkan namanya satu persatu. Dan saya hitung ulang Bang Ale, hitung per kepala. Saya hitung per kepala, tapi kok kayak ada yang lebih. 41. Saya bilang. Saya cek lagi, ini harusnya 45. Karena saya selalu begitu setiap hari. Saya hitung lagi kepalanya gitu kan. Di baris ini, tapi kok kenapa ada yang lebih? Pasti 3 kali saya hitung. Akhirnya, ya sudahlah. Mungkin saya salah gitu. Namanya manusia. Tapi itu berlangsung sering. Kan aneh ya Bang. Itu aneh, menurut saya itu aneh. Kok bisa sering? Oke, itu yang kejadian yang pertama lah. Kejadian yang kedua, saya itu kan pulang mengajar itu memang saya masuknya tuh siang. Jadi saya nggak ngambil kelas pagi. Saya masuknya itu sekitar habis zuhur. Sampai selesai itu sekitar habis maghrib. Habis maghrib itu saya kadang memang nggak pulang karena suka lembur. Nggak tiap hari memang, tapi suka lembur sampai jam 8,
sampai jam 9 ya kan, ngerekap gitu. Dari awal saya masuk ke sekolahan tersebut itu sudah agak aneh. Ada dari beberapa guru juga, terus penjaga sekolah juga, dia bilang, Bu Arin, jangan masuk ke ruangan yang di pojok sana. Kalau bisa nggak usah ke sana, itu hanya gudang. Saya pikir kalau gudang, kenapa sih harus dikasih tahu? Kalau menurut saya ya aneh aja ya, kalau gudang kalau misalkan saya ada barangnya yang nggak kepake, emang nggak boleh. Saya mau taruh di situ ya kan, atau mungkin bangku yang rusak atau apa gitu kan. Terus bilangnya nanti suruh penjaga aja kalau misalkan ada yang memang harus dibuang atau apa, karena Bapak nggak mengizinkan siapapun untuk masuk katanya gitu. Itu hanya gudang. Oh baik, karena kan saya memang baru ya di situ. Jadi saya bilang, oh ya ikutin aja lah. Toh memang gudang saya nggak butuh-butuh amat kesana kan. Oke, itu poinnya. Itu jadi saya nggak boleh tuh kesana. Udah aneh nih. Saya pulang jam 6 habis maghrib. Pertama sih biasa aja, cuman yang kedua kalinya saya saya merasakan ada bayangan lewat, kayak bayangan hitam. Saya pikir itu hanya cahaya, bunyi, tak gitu. Saya keluar, nggak ada apa-apa, tapi di situ kayak saya ngerasa kok takut ya, karena kan saya orangnya nggak begitu penakut bang, orangnya ya bisa dikatakan berani gitu kan, nggak takut. Ya udah saya masuk, itu kayak merinding gitu. Itu saya sendiri, lagi nggak ada siapa-siapa. Memang saya suka lembur sampai malam, mengerjakan supaya besoknya nggak ada pekerjaan yang ditunda. Akhirnya suatu ketika nih, saya masuk ke kamar mandi. Kamar mandi itu kan ada 3 toiletnya. Saya udah pastikan itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali karena cuma saya aja yang lembur dan penjaga sekolah ada. Nggak mungkin, ini kan toilet perempuan dengan toilet laki-laki itu pisah kan bang. Nggak mungkin dong penjaga sekolah masuk ke toilet. Saya lagi ya buang air, itu keran kok bunyi kayak ada orang yang muter. Saya mikir ini ada siapa gitu kan, apa ada guru lain yang dateng gitu kan. Ini udah malam, itu posisi jam 8. Ya kalau untuk guru sih udah malam ya bang, karena kita kan pulangnya sore, ya maghrib sore itulah ya. Karena posisi saya habis lembur aja itu jam 8-an. Itu padahal memang masih sore, tapi itu udah malam. Itu bunyi keran dinyalain, saya bilang itu siapa ya. Saya menyelesaikan, saya keluar. Saya cek itu nggak ada, dan pas saya keluar itu suaranya berhenti. Di situ saya merinding. Saya cuci tangan di wastafel. Kok airnya bau, kayak bau amis gitu kan. Saya bilang, ini gak pernah kayak gini, kok bau amis ya. Apa ada telur atau ada apa gitu kan. Tapi saya udah perhatiin ke seluruh wastafel tuh gak ada, itu bersih. Dan itu memang, tapi bau anyirnya bukan kayak bau telur gitu, tapi kayak bau anyir darah gitu sih. Saya langsung
istighfar lah ya, astagfirullahaladzim gitu. Ini apa? Tapi airnya bersih, tapi kok bau. Saya keluar. Karena emang bener-bener kaget dan shock, itu bau apa gitu. Kayak bau darah. Gimana sih kalau kita lagi di rumah sakit ada yang kecelakaan kayak gitu kan suka nyium bau darah ya, atau enggak kalau kita maaf perempuan lagi haid juga kan kayak bau darah ya, itu baunya amis lah gitu. Itu begitu. Akhirnya saya keluar karena merinding bang, merinding asli, dan saya langsung ke kelas, ke ruangan guru maksudnya. Di situ saya memutuskan untuk pulang. Saya mau pulang, nggak enak. Sampai perjalanan di rumah itu nggak sampai di sekolahan aja bang, kayak di rumah, kayak perjalanan itu juga kayak ada yang ngikutin aja gitu di belakang. Kan saya orangnya nggak penakut nih, tapi kok bisa ya? Itu perasaan tuh mungkin gara-gara yang tadi di toilet saya nyium bau, terus ada apa namanya yang ke genteng itu jadi kayak perasaan kok ada yang ngikutin gitu. Saya udah lihat-lihat ke belakang, saya kan bawa motor nih, karena ya memang deket, tapi ya buat jaga-jaga aja gitu. Karena hari gini kan walaupun deket saya jalan kaki males, jadi bawa motor gitu. Itu rumah saya deket, kayak perasaannya tuh jauh. Saya bilang gini, kok saya mau pulang, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Rumah saya tuh deket banget, tapi kok perasaan jauh. Saya pulang, dan itu yang di belakang siapa ya? Kayak ngikutin. Saya baca-baca terus, itu istighfar, saya baca-baca terus karena udah menemukan hal yang aneh tuh nggak cuma sekali. Menurut saya itu udah yang ini aneh banget sih, pengen cepet sampai rumah. Saya berhenti bang, saya berhenti, saya baca doa semua yang saya bisa. Baru di situ saya melekin, ini udah deket rumah. Mungkin kalau saya nggak berhenti, saya nggak tahu nyampe rumah atau enggak bang. Saya benar-benar baca doa, saya fokusin, karena pas saya bawa motor itu baca doa juga mungkin pikiran kemana-mana, karena di belakang ada yang ngikutin. Saya berhenti, saya nengok belakang, nggak ada siapa-siapa. Saya baca doa yang saya bisa semuanya, baru kebuka, kayak kebuka gitu. Saya merem baca doa, kebuka, oh deket rumah nih. Udah langsung pulang sama ibu tuh. Saya cerita, karena waktu itu saya belum menikah. Saya cerita, tapi nggak sedetail yang saya alami. Saya cerita sama ibu, saya nggak sedetail itu. Saya cuma cerita, hari ini saya mengalami beberapa kejadian apa sih ya, kayak gini aneh mah. Kenapa? Kecapean kali. Iya kayak ada yang ngikutin gitu kan. Ya udah istirahat. Itu pertama kalinya saya cerita, dan ditanggapinya seperti itu sama mama. Ya udah istirahat, ya udah. Besoknya saya biasa lagi dong ke sekolah. Biasa lagi ke sekolah, lalu kemudian dikasih tahu nih sama guru-guru. Teteh gitu kan, karena Sunda ya, di Karawang itu Sunda. Teteh nanti hari Jumat ada ruatan, katanya gitu. Ruatan apa bu? Saya bilang gitu. Kayak di daerah Jawa aja. Pernah sih Arin denger ruatan tuh kayak biasa di daerah pantai, kalau habis panen laut atau di ya seperti itu kan, ada ruatan, terus pembersihan kayak gitu daerah Jawa lah ya. Karena Arin suka traveling, suka keliling-keliling aja sih, jalan-jalan. Iya, kita di sini dalam waktu 2 minggu sekali itu ngadain ruatan 2 minggu sekali. Sering amat.
kata saya gitu. Iya, ya untuk mendapatkan keberkahan, katanya gitu. Oh baik, nanti kita datang ya semuanya, para staf-staf. Oh baik, itu hari Jumat, katanya sih habis maghrib. Kalau aku itu kan Islamnya yang ya ibaratnya kalau misalkan ada mau minta berkah atau syukuran itu paling panggil ibu-ibu pengajian, kita baca doa, ya kan, minta doa dari ya ibu-ibu tetangga kayak gitu kan. Pas saya datang itu kok beda ya nuansanya, ya kayak kejawen gitu sih memang. Itu kayak ada bunga kembang 7 rupa, ya dupa, ya seperti itu bang. Pernah satu ketika saya ngajar, ada pelajaran agama Islam, itu gurunya teman saya, dan itu memang gak pernah belajar kayak ngaji atau apa seperti itu ya kan. Dan pernah juga pas ada mengaji itu kepala sekolahnya datang, itu bukan kepala sekolah, pemilik yayasannya datang, bilang dipanggil, aku itu di situ melihat, nggak usah ada pembacaan ayat Al-Quran di sini. Saya agak aneh, karena kalau di sekolah-sekolah lain, ya walaupun bukan yang sekolah Islam, pelajaran itu pasti ada kok. Belajar baca ayat itu juga ada kok. Di situ saya bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan pelajaran agama Islam, harusnya ada dong belajar ngaji, ya walaupun cuma 1 ayat atau 2 ayat. Oh ya sudah, saya mikirnya waktu itu, apaan nih gitu kan, kok nggak boleh sih? Tapi tidak sejauh itu sih, itu urusannya guru agama dengan kepala yayasan, ketua yayasan. Urusan saya hanya mengajar di sini, menggambar teknik, ya sudah gitu kan. Saya nggak mau terlalu dalam. Tapi dari situ saya berpikir lagi dengan kejadian-kejadian yang aneh yang saya alami. Suatu saat saya lembur sampai jam 9 malam. Saya lembur sampai jam 9 malam. Ketua yayasannya itu datang. Itu malam Jumat kan, kalau ruatan itu 2 minggu sekali. Nah, dia datang pas bukan malam ruatan, sama malam Jumat juga. Dan dia masuk ke ruangan yang menurut saya itu, yaitu ruangan yang awalnya dibilang sama rekan-rekan guru-guru, staf, penjaga sekolah bilang gak boleh dimasukin sama siapapun. Saya bilang gini, lah itu si bapak ngapain? Tapi gak bawa apa-apa. Dia gak bawa apa-apa kayak mau naruh barang gitu, dia nggak bawa apa-apa gitu masuk ke situ. Mau ngapain? Apa mau ngambil barang yang udah nggak pakai, mau ngeberesin atau apa gitu kan? Ya udah sih, saya tuh kan dari toilet pas ngeliat dia itu, ya udahlah masuk ruangan itu, ya itu sekolahan dia gitu kan. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke ruangan guru. Saya bekerja lagi, tapi saya sambil keponya gini, sambil nungguin tuh kepala sekolah. Sambil nungguin itu ada 1 jam gak keluar-keluar. Sampai jam 10 kan, dari jam 9 ya saya melihat dia masuk ke sana. Ya sudah, akhirnya saya pulang dong. Pulang ngapain sih kepo, terlalu dalam urusan orang. Gak tau lah dia lagi ngapain di sana gitu. Kepala sekolahnya ngapain, udah saya mau pulang aja. Akhirnya saya pulang.
Minggu lanjutannya itu ruatan lagi, kan 2 minggu sekali. Nah, malam Jumat yang minggu selanjutnya lagi, itu nggak tahu kebetulan banget sih, Bang. Itu kebetulan banget saya ada lembur rekap nilai anak-anak. Rekap nilai anak-anak sampai jam 9 lagi. Sampai jam 9 itu masih belum selesai. Oke. Sampai jam 9 itu belum selesai, saya seperti biasa saya ke toilet lagi. Kurang tahu juga kenapa bisa diarahkan jam 9 saya ke toilet, saya ketemu lagi sama Bapak Ketua Yayasan. Di situ saya kaget lagi dong. Ini Bapak malam Jumat 2 minggu yang lalu saya ketemu jam 9 pas saya keluar dari toilet. Nah, saya ini juga sekarang jam 9 kok ketemu lagi. Penasaran dong. Yang waktu ini, yang kedua itu saya udah kepo maksimal. Nggak mau tahu, pengen lihat aja gitu. Dia tuh ngapain sih ke gudang yang dia sendiri melarang orang-orang untuk ke sana? Tapi kok dia ke sana tanpa dia bawa barang-barang bekas katanya untuk dikesanain. Terus saya keponya yang dia sampai jam 1 jaman itu dia nggak keluar-keluar. Saya ikutin lah Bang, dia ke sekolahan tersebut, ke ruangan tersebut. Ke ruangan itu saya ikutin. Itu ruangan saya bisa dorong sedikit kelihatan. Setengah itu agak kebuka, saya kepo. Saya dorong. Itu saya ngeliat di situ kayak ada persembahan, ada kepala kambing tandukan. Di situ saya kaget, astagfirullahaladzim. Tapi saya diem, 1000 bahasa, nggak yang bisa teriak, nggak bisa. Ya mau ngomong juga, buat apa, saya kaget. Dan di situ saya melihat bayangan tinggi banget. Aku merinding. Bayangan tinggi banget, besar sampai ke atas, ke plafon. Iya. Aku ngelihat itu. Dan aku itu udah gak inget apa-apa lagi. Udah gak inget apa-apa lagi. Udah kayak mimpi. Itu gak tahu aku pingsan. Tapi saya sudah berada di ruang guru. Di ruang guru itu kan ada sofa ya. Ada meja-meja guru dan juga ada sofa ya. Saya tiba-tiba sudah ada di situ Bang Ale. Kemudian ada penjaga sekolah di situ. Apa saya sadar tuh dia bilang, "Oh, Teteh udah sadar," katanya gitu. "Kenapa Teh?" gitu. "Tadi pingsan di depan toilet," katanya gitu. "Nggak apa-apa Mang," kata saya. "Saya mau pulang aja." "Udah jam berapa ya sekarang?" "Iya Teh, udah jam 11. Ayo Mamang anter." "Diikutin dari belakang. Teteh bawa motor kan?" "Iya bawa Mang." "Ayo Mang diantar." Kebetulan saya emang takut banget. Padahal saya orangnya nggak penakut. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak penakut. Diantar lah sama si Mamang karena saya udah takut banget tuh ya. Saya pengen pulang gitu. Akhirnya dianterin, aman sih malam itu. Saya sampai rumah dengan selamat. Kata Mama, Teteh pulangnya jam 11 malam. Ngapain di sekolah sampai jam 11 malam? Gak tahu Mah, saya belum berani cerita sama Mama. Masih saya pendam. Besokannya hari Jumat, kan malam Jumat itu ada yang meninggal Bang. Murid kita meninggal di depan sekolah, kecelakaan. Ya kita nganggapnya itu musibah lah ya, nggak ada pikiran apapun.
Ya udah, ya biasa takziah apa segala macam. Besokannya hari Sabtu, ketua yayasan itu nemuin saya. Bu Arin sudah mendingan, kayak gitu. Oh iya Pak, alhamdulillah sudah mendingan. Kemarin pingsan ya? Emang ngelihat apa? Di situ nggak ada siapa-siapa. Emang cuman saya sama, walaupun siang ya, lagi nggak ada siapa-siapa, cuman saya sama kepala yayasan. Kata saya, iya. Saya bingung tuh mau ngejawab gimana gitu kan. Dia bilang gini, Bang, kan saya sudah pesan, mukanya itu gak kayak biasa. Karena biasanya dia ramah sekali. Pas pada saat sebelum peristiwa itu dia ramah banget. Pas bilang sama saya itu dingin dan matanya tuh kayak orang yang marah gitu. Kan saya sudah pesan sama Bu Arin. Bahkan semua di sini, guru-guru, staf, semua penjaga sekolah, murid-murid itu tidak boleh ada yang masuk atau yang lewat pun. Kenapa ibu ke sana? Saya minta ya, apa yang ibu lihat tidak perlu ibu ceritakan kepada siapapun, apapun itu. Saya cuma bisa bilang, iya Pak, mohon maaf. Ya sudah, kembali lagi saja ke kantor. Saya balik lagi ke ruang guru. Saya balik lagi ke kantor. Justru saya kepikiran, berarti yang kemarin saya bukan mimpi ya. Saya pikir mimpi, karena penjaga sekolah itu bilangnya nemuin saya itu di depan toilet, bukan di ruangan itu. Karena untuk ke ruangan itu dia perlu jalan lagi dan ke kiri di pojok posisinya. Tapi penjaga sekolah bilangnya menemukan saya di depan toilet. Dan saya pas pada saat bangun pun mikirnya, oh saya mimpi kali yang tadi ya. Karena emang udah gak ingat apa-apa Bang. Maksudnya udah kayak yang, saya mimpi ini. Ternyata, wah itu nyata. Karena si ketua yayasannya itu pun langsung negur saya. Kepikiran lagi saya. Aduh, ini sekolah gak beres nih. Tapi lagi-lagi saya mikirin, saya melepas pekerjaan yang lalu. Sekarang kalau saya berhenti, itu gak mungkin. Ibu saya nanti akan kecewa gitu. Tapi di satu sisi saya takut. Adalah saya coba bertahan dulu. Setiap bulan itu ada tumbal. Kalau menurut saya sih itu tumbal. Karena kalau sudah berhubungan dengan yang seperti saya tonton di film itu, ya itu apalagi kalau memang bukan pesugihan. Karena yang saya lihat itu klinik gitu. Setiap malam Jumat, terus besokan tetap ada ruatan, terus malam Jumat sesudahnya itu akan ada, besok hari Jumatnya ada yang meninggal. Kenapa saya bilang itu pesugihan? Karena itu waktunya sama. Maksudnya saya mikirnya, wah semalam kan pasti nih si bapak habis ritual. Saya merinding lagi. Pasti bapak habis ritual nih. Soalnya hari Jumat ini ada yang meninggal. Awalnya itu kemarin-kemarin saya mikir itu kan memang ada yang meninggal juga, tapi saya mikirnya nggak yang kesana karena saya belum tahu si bapak itu mengadakan ritual itu. Itu udah berkecamuk Bang. Dan tiap hari semenjak si bapak itu menegur saya, lebih kenceng gangguannya. Lebih jadi sampai ke rumah.
Yang tadinya cuma ngikutin dari belakang. Saya dari semenjak itu saya memang agak mengurangi pulang malam. Saya pulangnya sore. Pokoknya habis maghrib, oh ya di sana nggak boleh sholat. Oh, nggak boleh sholat. Nggak boleh ada yang sholat. Di sana ada masjid, karena kan sekolahnya besar ya. 2 lantai besar, lapangan basket, lapangan tenis, ada masjid tapi tidak boleh sholat. Tapi kepala yayasannya Muslim. Muslim, Oke. dia bisa, kayaknya kalau baca-baca juga sebenarnya bisa. Tapi di sana tidak boleh sholat. Ya makanya saya ya udahlah sholat di rumah gitu. Karena waktu lembur itu juga nggak yang setiap hari gitu kan. Jadi memang kayak waktu dulu mah setiap lembur tuh saya nggak pernah sholat maghrib. Jadi kayak ya nggak tahu ya, bawaannya hilang di sana tuh kayak nggak mau sholat. Ya, tapi kalau udah di rumah mah sholat ya. Kalau pas di sekolah tuh udah nggak ada hawa itu. Udah kayak lupa aja dunia. Kayak lupa aja gitu, lupa aja. Nah, akhirnya saya semenjak itu pulangnya sore. Ya kan? Pulang sore, tapi di rumah itu ada juga sampai kejadiannya tuh sampai ke rumah, Bang. Kayak makanan yang mama buat itu pasti selalu makanan yang masih bagus. Suatu ketika saya nasi kok berubah jadi belatung. Menurut saya aneh. Saya tanya sama mama saya, "Mama, kaget saya. Ini nasi kok kayak ada belatungnya ya, Mah?" Gitu. Tapi memang Bang, mama itu masak teri. Okay. Teri yang kecil-kecil tuh, apa, teri nasi ya? Teri Medan. Iya, yang kecil-kecil kan. Itu nyaruh belatung. Kata mama, nggak mungkin. Mama masak baru. Itu mah teri. Tapi saya yakin, sini nih mama lihat ke sini gitu. Ini teh belatung. Kata saya teh gitu. Pas dilihat sama si mama, nah gitu si mama. Udah mama makan mah nggak ada belatung. Baru mama makan deh baru. Kata mama teh gitu ya. Mama teh baru makan, Neng gitu. Atuh kenapa sekarang ada belatung? Ayah saya makan, nggak apa-apa, nggak ada belatung. Adik saya makan nggak ada. Si Tete dah. Dede juga baru makan nggak ada belatung. Aneh, menurut saya aneh. Terus yang kedua, di kamar mandi saya sama. Kamar mandi rumah saya kan bersih ya, itu rumah saya. Udah bukan sekolahan, udah bukan apa gitu. Masa iya nggak dikuras ya kan? Saya masuk nyebau amis. Dan saya inget saya tuh bau amis kayak waktu itu. Jadi teror tuh sekarang udah gak ke sekolah lagi, sampai ke rumah. Sampai akhirnya malam hari saya mimpi. Mimpi itu kayak didatangin sosok. Sosoknya itu mukanya hancur, hitam kosong, serem banget Bang. Dan dia tuh bilang, "Kamu yang akan mati selanjutnya." bangun saya Bang. Itu bangunnya juga susah. Kayak sadar tapi gak bisa bangun. Apa ya namanya? Kucing. Erep-erep.
Bahasa Sundanya erep-erep lah, bahasa Sundanya. Erep-erep. Saya di dalam mimpi itu saya udah baca-baca doa, ya minta pertolongan supaya saya bangun. Saya teh sadar gitu, saya sadar nih, tapi mau keluar dari mimpi itu susah. Gitu. Baca doa terus semua saya bacain. Sampai akhirnya alhamdulillah saya kebangun, Bang. Itu posisi ada mama di samping. Ya itu mungkin mama juga kaget. Mama bilang, kamu teriak-teriak. Mama tuh udah bangunin kamu. Tapi kok gak mau bangun-bangun. Berapa lama, Ma? Udah lama, setengah jam. Masa teriak-teriak? Saya mimpi dibangunin setengah jam gak bisa bangun. Mama yang benar, iya benar. Mama susah banguninnya sampai mama udah bingung, udah panik. Ini mau gimana gitu kan? Soalnya sayanya katanya teriak-teriak, kayak teriak-teriak. Ya memang ketakutan. Dalam mimpi itu wajahnya hancur, ngejar-ngejar saya. Terus bilang, yang tadi saya yang akan selanjutnya meninggal, kan takut. Akhirnya di situ saya meluk mama gitu kan, mama, aku mah ada kayak udah nggak kuat, mah. Nggak kuat kenapa? Cerita atuh sama mama, cerita ada apa, Neng teh ngalamin apa. Di situ saya nangis. Jam 11 malam itu. Kan udah udah tidur ya. Jam 11 malam saya baru disadarkan. Nah akhirnya saya sholat dulu. Nah, nanti ya mah ceritanya nanti mau tahajud dulu, kata saya. Nanti udah tahajud saya cerita gitu. Karena sekarang masih takut mau cerita. Ya udah, nanti Neng cerita abis sholat tahajud. Abis sholat tahajud saya baru beranikan cerita sama mama. Ma, bukannya nggak betah ya. Sebenarnya harusnya betah karena pertama dekat rumah, gajinya teh lumayan, tapi takut, kata saya teh gitu. Takut kenapa? Iya kamu tuh tadi mimpi sampai teriak-teriak sampai setengah jam gitu. Mama teh khawatir. Takut kenapa? Ada apa? Ada yang ngebahayain kamu? Ada yang ngancem kamu? Sekolah di situ ngajar di sekolah itu? Sok bilang sama mama siapa? Bukan mah, bilang gitu. Saya udah ngalamin hal-hal aneh, mah. Hal-hal aneh apa? Ya banyak. Akhirnya saya mau gak mau bang, karena udah memang takut dengan yang ancaman si setan itu yang dalam mimpi saya. Saya cerita sama mama saya pernah mengalami hal ini di sekolah, Ma. Dan mama kaget. Mama bilang gini, atuh ketua yayasannya pesugihan. Sama sepemikiran dengan saya. Iya mah, saya lanjut apa enggak? Karena saya udah posisinya udah takut. Ini sampai ke rumah loh mas, sampai ke bawah. Mama bilang, Neng atuh berhenti aja. Mama gitu. Mama takut. Kayaknya gitu ya. Gak usah dia dilanjutin. Kalau misalkan ngebahayain Neng. Mama bilang gitu kan. Sepertinya harus berhenti ya Mah ya. Saya udah benar-benar takut. Di situ akhirnya saya memilih berhenti, resign. Memilih berhenti resign.
saya mengajukan diri untuk resign karena itu di situ udah nggak kondusif. Setiap setiap bulan Bang ada yang meninggal, itu kan udah karena saya mengetahui ada itu. Mungkin kalau seperti yang guru-guru lain itu menganggapnya hanya kecelakaan biasa, kalau saya enggak, karena saya melihat langsung apa yang dilakukan oleh ketua yayasan tersebut. Jadi berpikirnya bukannya suuzon atau apa, jangan-jangan nih sekolah ramai, banyak yang masuk ya dengan tumbal-tumbal ini gitu. Sebenarnya ketua yayasan itu tidak mengizinkan saya untuk berhenti. Saya sempat dibilangin sama beliau, kamu coba pikirkan lagi deh, Bu Arin. Sayang, karir kamu di sini bagus kan? Gajinya juga besar kan? Katanya gitu. Kamu nanti mau jadi ngajar di sekolah mana lagi yang bisa ngegaji kamu sampai seperti di sekolah ini? Murid kamu banyak kan? Itu saya gak boleh berhenti sama beliau. Saya juga aneh. Di satu sisi di mimpi saya itu saya tidak boleh di satu sisi ketua yayasan tidak mengizinkan saya untuk berhenti. Tapi di dalam mimpi saya itu saya selalu diancam saya yang akan meninggal selanjutnya. Gitu. Ya, itu merupakan berat ya buat saya ya. Saya nggak mau mati konyol. Saya bilang, ya sudah, akhirnya mau tidak mau saya akan berhenti. Mohon maaf Pak, saya mau berhenti saja. Saya mau pindah keluar kota karena ibu saya juga akan pindah keluar kota. Keluarga saya akan pindah keluar kota. Saya bilang gitu Bang. Oh iya. Karena saya kan belum menikah Pak, gitu. Saya bilang, kalau saya di sini nanti ya sendiri juga saya mau kumpul dengan keluarga. Itu alasan saya. Dan kami semua sekeluarga pindah Bang. Karena takut. Karena kan saya juga anak perempuan satu ya. Jadi orang tua saya takut, ya sudah kita pindah aja sekeluarga. Karena saya berobat, ya ada ustadz lah yang dipanggil gitu kan. Ada ustadz yang ke rumah bilang kalau misalkan mau tenang, dia bilangnya gitu. Kalau mau tenang, ya itu jalannya kita harus jauh dari lokasi. Saranin dia. Kalau misalkan kita masih tetap bertahan di situ, pilihannya meninggal atau gila. Saya kan gak mau ngambil resiko ya Bang. Orang tua saya juga gak mau ngambil resiko. Aduh, janganlah. Ya sudah, jual rumah aja, kita pindah ke daerah Bogor. Ya harus menyelamatkan anak. Jangan sampai, ya percaya tidak percaya hal itu ada. Tapi setelah pindah itu nggak ada kejadian-kejadian lagi setelah Kak Arin memutuskan untuk resign dan pindah ke Bogor. Dari awal saya pindah itu kan saya di Ruqyah dulu ya. Di sana di rumah Karawang itu di Ruqyah dulu,
bacakan doa-doa oleh ustadz-ustadz, oleh teman-teman, tetangga-tetangga gitu kan. Saya pindah semua itu nggak dibawa bang, kayak semuanya peralatan kayak rumah itu ya udah dijualnya mungkin semuanya, dan baju-baju semua baru gitu kan. Itu benar-benar itu sih disarankannya gitu. Sampai rumah yang di sana alhamdulillah sampai sekarang saya sehat-sehat aja, sehat walafiat. Saya nggak pernah mimpi-mimpi buruk lagi, saya nggak pernah, alhamdulillah. Oke. Tapi selain murid-murid yang jadi tumbalnya, Iya. itu ada dari kalangan guru juga ada. Ada. Dan itu rata-rata kecelakaan atau? Gini bang, saya mikirnya gini, tuh jangan-jangan sebenarnya meninggal itu guru itu yang melihat gitu loh. Jadi kan saya mikirnya, makanya saya waktu itu merinding lagi. Cerita sama orang tua saya juga kan. Saya takut karena juga ada guru yang meninggal. Jadi saya mikirnya, aduh jangan-jangan nanti itu yang melihat gitu, yang memergoki mungkin kayak saya, kayak gitu kan. Nah saya konsultasi juga sama ustadznya, ya itu saya disarankannya. Ada bang, gurunya juga ada yang meninggal. Kayaknya saya ngeri, saya takut. Berarti nih si kepala yayasan, tapi kalau untuk ngelihat dia kayak praktik dia atau ritual pesugihan itu belum pernah mergokin langsung ya, cuma ngelihat di ruangannya itu aja. Ya itu dia lagi menyembah, saya melihat. Tapi Kan ada kambing, terus ada bunga gitu kan, ya dia lagi menyembah. Cuman pas saya kaget gitu, ya saya pingsan gitu. Yang pas ngelihat sosok besar itu saya pingsan, ya otomatis kan dia ngelihat bahwa saya ngelihat dia sedang melakukan apa. Berarti si makhluk ini yang dia sembah itu? Mungkin. Aku merinding. Tapi kalau untuk secara detail makhluk ini berbentuk seperti apa? Ada gambaran dalam makhluk halusnya? Tinggi, besar, genderuwo kali ya. Kalau kata orang-orang itu. Saya juga belum pernah tahu genderuwo itu kayak gimana ya. Cuman kan dari yang saya lihat bayangannya itu begitu. Seperti yang orang-orang bilang kan, katanya genderuwo itu besar, hitam, tinggi. Nah itu saya melihat sosok itu besar, tinggi kayak gitu. Tapi nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, itu mah. Itu bang. Atau jangan-jangan dia menganut satanik gitu ya? Atau juga ya, wallahu alam. Iya. Karena kan mungkin perwujudan satanik nggak hanya dengan wajah kambing atau segala macam kayak gitu, bisa berwujud seperti misalnya genderuwo itu tadi. Saya juga karena kan saya nggak paham ya yang kayak gitu-gitu.